menyatakan bahwa hari ini Hyun Suk tak akan bisa menyentuhnya sedikit pun dan bahwa dia akan mencabik-cabik Hyun Suk dengan tangan kosong. Tepat saat itu, pedang Sang Sersan mulai bersinar dan jendela sistem muncul memperlihatkan nama item, mahkota cahaya dan kegelapan. Item ini secara drastis meningkatkan resistensi terhadap elemen zombie dan memungkinkan Hyun Suk menyuntikkan atribut aura ke senjata apapun, baik kekuatan suci maupun sihir hitam. Namun, Hyun Suk tidak bisa menggunakan kedua atribut itu secara bersamaan. Ada catatan tentang penalti saat menggunakan kemampuan dari item ini. Dengan mahkota aktif, cincin cahaya suci muncul di atas kepalanya dan senjatanya mulai memancarkan energi suci murni. Notifikasi lain muncul menjelaskan kemampuan yang diberikan oleh mahkota ini, meningkatkan semua perlengkapan yang dikenakan sebesar 10% kekuatan suci. Namun penalti yang dikenakan adalah pengurangan 10% mana. Vampir itu tampak benar-benar bingung saat melihat Hyun Suk mengubah senjata lusuhnya menjadi senjata yang dipenuhi kekuatan suci tepat di depan matanya. Saat itu juga Sang Sersan langsung bertanya, apa yang membuat makhluk ini berpikir dia masih akan mengandalkan manik-manik itu. Karena kali ini dia berencana untuk mencabik makhluk ini dengan holy power. Vampir itu masih terus berpegang pada kesombongannya, menantang Hyun Suk dengan keyakinan bahwa kekuatan suci milik Hyun Suk bahkan tak akan mampu menggores dirinya sedikit pun. Namun Hyun Suk tetap tenang. Dia kembali menyindir, bertanya apakah si penghisap darah ini sampai segitunya takut melihat kekuatan suci hingga harus melontarkan ancaman sembarangan. Itulah batas kesabaran sang vampir. Dia meledak karena frustrasi, mengayunkan cambuknya ke arah Hyun Suk untuk membungkamnya. Saat cambuk itu tinggal beberapa inci dari tubuhnya, Hyun Suk meluncur menghindar, meninggalkan cambuk-cambuk yang menghantam tanah kosong di belakangnya. Sang vampir yang murka terus memutar-mutarkan cambuknya, berusaha menangkap MC, namun MC terus saja menghindar dan menyelinap. Jelas terlihat bahwa Hyun Suk memahami betapa berbahayanya cambuk-cambuk itu, terutama karena jangkauannya yang sangat panjang. Ia mengakui bahwa jika satu saja mengenai dirinya, semuanya akan berakhir. Meski begitu, senyuman masih terpampang di wajahnya, seolah ia sudah mengetahui semuanya. Ia terus menghindar dengan mudah, sambil perlahan mendekati sang vampir. Sang vampir terlihat frustasi dan benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi lawan yang begitu licin. Sang vampir kesulitan dalam pertarungan jarak dekat. Keunggulan cambuknya kini menjadi kelemahan. Menyadari hal ini, Hyun Suk maju menyerang sang vampir, pedangnya terarah tepat ke depan dengan belati menyusul di belakang. Tapi segalanya tak berjalan sesuai rencana. Sang vampir tiba-tiba menyeringai, seolah-olah dialah yang sudah lebih dulu memahami semuanya. Dan saat itu juga, tentakel-tentakel tajam seperti rantai logam muncul dari bahunya yang besar. Meluncur ke segala arah membuat MC tak punya ruang untuk menghindar. Belati yang menyusul di belakang ikut tersangkut dalam lilitan kabel tersebut. Untuk menyelamatkan diri, Hyun Suk segera mengaktifkan Trait Indomitable Steel Body miliknya, melindungi tubuh dari cedera serius. Ia berhasil meloloskan diri dari jebakan itu tepat waktu menggunakan kombinasi skill. Setelah itu, ia mulai berlari untuk menciptakan jarak, sementara cambuk-cambuk masih terus mengejarnya, menghantam tanah setiap kali gagal mengenai sasaran. Sang vampir tak berhenti memburu, memaksa Hyun Suk terus melarikan diri dengan panik. Sementara itu, sang vampir tertawa terbahak-bahak menyaksikan Sersan yang dulu angkuh kini lari terbirit-birit seperti anak kecil yang ketakutan. Yang lebih parah, sang vampir telah berhasil merebut pedang dan belati milik Hyun Suk. Hyun Suk tak pernah menduga bahwa sang vampir menyimpan tentakel baja seperti itu. Tanpa senjatanya, ia bahkan tak bisa mendekat. Awalnya, ia sudah menyiapkan fail note untuk serangan akhir, namun melihat tentakel-tentakel yang terus berayun, ia khawatir senjatanya hanya akan terpental sia-sia. Daripada membuang senjata lagi, ia memilih menggunakan tombak Achilles meskipun akan menguras banyak mana. Namun dalam situasi genting, keputusan nekat pun harus diambil. Sang vampir semakin sombong, menikmati pemandangan musuhnya yang lari ke sana kemari seperti nyamuk menyebalkan. Ia mengejek, mengatakan bahwa ia akan senang melihat Hyun Suk berlari sampai mati. Sersan Hyun Suk segera mengambil posisi siap tempur, tombak di tangannya. Begitu ia mengaktifkan kemampuan tombak tersebut, ia menebas satu tentakel dengan satu tebasan. Tepat saat itu, jendela sistem muncul memberitahu bahwa ia telah membuka kekuatan dari tombak Achilles. Efeknya, luka yang disebabkan oleh tombak ini tidak akan sembuh dengan cara biasa, tapi biayanya sangat mahal, konsumsi mananya besar. Saat ia melompat mundur setelah menebas tentakel, sistem memberitahu bahwa sisa mananya tinggal 63%. Hyun Suk menggertakkan giginya dengan kesal. Jelas terlihat bahwa sang vampir menggunakan tangki mana besar yang tertanam di dalam armornya untuk terus mengayunkan cambuk hingga energi Hyun Suk habis.
Saat itulah ia sadar, sang vampir datang kali ini dalam keadaan benar-benar siap. Bukan hanya itu, ia juga memanfaatkan kelemahan Hyun-suk sepenuhnya. Namun Sersan Hyun-suk tahu ia tidak bisa menghabiskan seluruh mananya hanya untuk satu musuh, karena masih ada vampir lain yang harus dihadapi. Di sisi lain, sang vampir semakin percaya diri melihat Hyun-suk. Ia mengejek, bertanya apakah Hyun-suk akhirnya sadar siapa yang sebenarnya lebih kuat, dan menantangnya untuk sesumbar lagi. Tepat saat cambuk kembali mengarah padanya, Hyun-suk menarik walkie-talkie dari saku dan dengan nada mendesak memanggil Junmo. Suaranya terdengar penuh tekanan. Tiba-tiba, cahaya terang berkilau dari belakang sang vampir yang kini kebingungan akibat teriakan mendadak itu. Sebelum ia bisa memahami situasinya, sebuah sinar cahaya menembus dadanya, meninggalkan jejak api di udara. Ternyata, sisa pasukan penyerbu sudah bersiap di tempat, menunggu perintah. Begitu menerima instruksi, prajurit Junmo langsung menembakkan peluru suci secara presisi. Setelah tembakan berhasil, Kopral Junmo segera melaporkan pada Sersan, memberitahu bahwa mereka akan berpindah lokasi sebagai tindakan pencegahan, karena suara tembakan bisa saja membongkar posisi mereka. Sang vampir jatuh ke tanah, jelas dalam keadaan mengenaskan dengan lubang besar di dadanya. Serangan mendadak ini benar-benar membuatnya murka. Dengan marah, ia bersiap melepaskan serangan energi pamungkas. Tapi sebelum sempat mengumpulkan kekuatan, Failnot kembali menghantam dadanya, membuat luka yang lebih parah. Tepat saat ia menjerit kesakitan, MC melompat dengan tombak di tangan. Ia menancapkan tombaknya ke dada sang vampir, kemungkinan besar menghentikan kemampuan regenerasinya. Cahaya suci memancar dari tubuhnya, menciptakan lubang besar yang mengerikan. Sang vampir kini dalam kondisi menyedihkan, terbakar, memar dengan tombak dan Failnot masih berada di dadanya. Meski begitu, ia tetap keras kepala, percaya bahwa dirinya adalah sang terpilih. Namun karena rasa penasaran, dia mengesampingkan harga dirinya dan bertanya kepada MC siapa dia sebenarnya. Mungkinkah dia seorang ranker A atau bahkan S? Sersan Hyun-suk tetap tenang sambil memungut batu crimson yang berkilauan. Dia hanya berkomentar bagaimana pria itu hampir mati, tapi masih penasaran tentang dirinya. Akhirnya, Hyun-suk memutuskan untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Ia mendekat dan berbisik bahwa dia hanyalah seorang ranker F. Untuk mengakhiri sang vampir, dia melepaskan kekuatan suci dari mahkota. Sebagai konsekuensinya, ia kehilangan 10% cadangan mana, hukuman yang layak dibayar. Begitu kekuatan dilepaskan, sang vampir langsung terbakar seperti daging asap di atas wajan panas, menjerit dan menggeliat kesakitan. Bahkan saat dirinya terbakar hidup-hidup, sang vampir tidak bisa percaya dia dikalahkan semudah ini, terlebih oleh seorang ranker F. Saat api melahap tubuhnya dan kristal berkilau itu menguap, sistem muncul dan mengungkapkan bahwa sang vampir telah mengakses beberapa tangki mana peringkat 3, dan kini mana itu telah menjadi supercharged. Ternyata batu merah itu adalah tangki mana. Setelah berhasil mendapatkannya, MC memutuskan untuk memakan setengahnya sekarang dan menyimpan sisanya untuk nanti. Tiba-tiba terdengar pengumuman yang ditujukan kepada MC. Suara itu mengabarkan bahwa pasukan kerangka sedang menyerang barak nomor 2. Suara familiar itu tampaknya milik Kopral Choi. Sambil terus berlari menuruni bangunan dan melahap permata, MC bergumam tentang situasi saat ini. Kedua pria itu segera melapor kepada Hyun-wook, menyampaikan bahwa jumlah kerangka terlalu banyak untuk dihitung. Melihat situasinya yang genting, prajurit Choi merasa tidak semua orang akan selamat. Namun MC tetap melaju penuh tekad, senjatanya mengikuti di belakang. Sebelum MC sampai ke lokasi, perhatian kita tertuju pada satu zombie tanpa otak yang sedang nongkrong dengan santai di dekat situ. Namun santainya terhenti saat sebuah mobil melaju kencang dan menabrak para kerangka seperti bola bowling. Di dalam mobil, sang pengemudi terlihat sangat ketakutan dengan airbag yang sudah mengembang. Tapi sebelum ia sempat menarik napas lega, para zombie mengerubunginya dari segala arah, membentuk lingkaran mengerikan. Yang terdengar selanjutnya hanyalah jeritan penuh siksaan, darah memercik kemana-mana. Zombie berkumpul di sekitar mobil seolah itu atraksi paling panas malam ini. Salah satu dari mereka bahkan meraih kelapa si pengemudi. Sementara itu, di asrama wanita, seorang perempuan berbaju tidur mengintip keluar dan menyaksikan kejadian mengerikan itu. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa pemimpin peleton mereka juga telah tewas. Beberapa wanita lain berada di sana menggunakan kekuatan api untuk mencoba mengusir para makhluk itu. Mereka berteriak memanggil Sersan Kimsei, menjelaskan bahwa tanpa Noble Phantasm, mereka tidak punya cukup mana untuk menahan serangan para zombie. Jika tidak bertindak cepat, para monster itu akan segera menerobos masuk.
Wanita berambut pendek yang sebelumnya sempat kita lihat berlari ke koridor dan menyemangati semua orang untuk bertahan. Dia menyuruh mereka untuk tidak menembak sembarangan, melainkan fokus mengarahkan semua tembakan ke satu titik untuk melumpuhkan musuh. Lalu dia berbalik dan bertanya dengan marah kenapa gudang senjata belum juga tiba. Seorang prajurit menjelaskan bahwa pemimpin peleton membawa kunci gudang. Tapi si wanita pendek itu langsung berteriak menyuruh mereka untuk merusaknya atau melelehkannya. Dia tidak peduli. Yang dia butuhkan hanyalah gudang senjata itu, karena itu satu-satunya harapan mereka untuk bertahan. Prajurit lain dengan wajah panik melapor kepada Sersan Kim bahwa para kerangka sudah mulai memanjat dinding dan mencoba menerobos jendela. Sersan Kim segera menyuruh prajurit itu menjauh dari jendela. Akhirnya Hyun Suk tiba di barak. Melihat jumlah kerangka yang begitu banyak, dia tampak sangat cemas terutama soal Sersan Kim Se. Ia tahu dia tidak bisa kehilangan wanita itu dan berdoa semoga dia masih hidup. Adegan berpindah ke si wanita pendek yang hampir kehilangan kelapanya karena serangan dari kerangka mengerikan. Dia berbalik dan melihat pedang sudah mengayun di atas kelapanya. Lalu di pegunungan, dua vampir terlihat berdiri di puncak bukit tinggi. Yang bertubuh kekar menyarankan agar mereka membuka semua gerbang sekaligus dan menyerang bersama-sama supaya segalanya bisa cepat selesai. Namun, wanita pirang itu menanggapi dengan komentar samar tentang harapan untuk bertahan hidup. Sebuah ucapan yang tak dimengerti oleh si raksasa berjanggut. Bingung, dia bertanya maksudnya apa. Wanita itu menjelaskan bahwa dia lebih menyukai manusia saat mereka sudah dibumbui dengan harapan yang hancur. Saat itu juga seorang pria dengan topi musim panas masuk ke dalam adegan dengan ekspresi muram. Dia membawa kabar buruk, tim infiltrasi telah tewas. Si raksasa berjanggut kaget bukan main saat mendengar kabar itu dan buru-buru bertanya, apakah keduanya tewas? Dia tampaknya merujuk pada sang vampir yang pemarah yang terbakar habis dan wanita cepat yang arogan yang dikalahkan oleh kandidat pendekar pedang. Pria bertopi itu melaporkan bahwa mereka telah menonaktifkan semua alat komunikasi dan kamera aktif menggunakan gelombang mana. Mereka awalnya berencana untuk bertemu di titik infiltrasi bersama, namun keduanya tidak muncul. Si raksasa lalu bertanya tentang informasi sebelumnya, di mana mereka diberitahu bahwa pasukan pegunungan dan kandidat pendekar pedang tidak akan terlibat dalam pertempuran ini. Pria bertopi itu mengonfirmasi bahwa memang itu yang mereka diberitahukan sebelum infiltrasi. Si raksasa penasaran, kalau pendekar pedang tidak terlibat, lalu siapa yang membunuh dua orang itu? Dia bertanya, apakah mungkin Yunha, putri dari Kapten Order Holy Knight, yang melakukannya? Si pelapor menjawab bahwa mereka tidak yakin, tapi mereka tidak punya pilihan selain menganggap bahwa Yunha adalah pelakunya. Itu berarti kekuatannya jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Omong-omong, wanita bertanduk itu bernama Carol. Dia memerintahkan si raksasa untuk turun dan menghancurkan komando militer secara langsung. Jelas terlihat kalau pria ini tidak suka diperintah. Dia membanting senjata raksasa dan anehnya ke tanah dengan kesal, menggerutu tentang betapa menyebalkannya situasi ini. Begitu tiang itu dibanting ke tanah, sebuah portal muncul di area itu. Notifikasi sistem muncul, memperingatkan bahwa zona perakitan kejahatan telah diaktifkan. Meningkatkan statistik atribut kegelapan sebesar 50%, kekuatan penyembuhan atribut zombie sebesar 50%, dan menggandakan jumlah monster yang keluar dari gerbang. Sambil meregangkan jari-jarinya seperti bos besar, si raksasa menyarankan untuk menumbangkan Paladin lebih dulu. Namun Carol kembali mengingatkannya bahwa targetnya adalah komando militer, bukan Yunha. Kesal, si raksasa berbalik dan bertanya apakah dia sedang dipermainkan. Dia menegaskan bahwa dia bisa menghabisi mereka dalam satu serangan, tapi wanita itu tetap memaksa dan berkata bahwa orang lain yang akan menangani Yunha, jadi lebih baik dia mengikuti perintah. Tiba-tiba terdengar langkah berat, kemungkinan dari sepatu logam, bergema di tanah saat sesosok bertampang mengerikan dengan aura merah menyala di wajahnya maju ke depan. Melihat itu, wajah Carol langsung berseri dengan senyum licik, membayangkan momen saat Yunha akan tenggelam dalam keputusasaan. Di sisi lain gunung, MC berlari cepat menuju barak. Dia mengungkapkan bahwa di kehidupannya yang lalu, dua vampir muncul. Tapi mengingat fanatik yang baru saja ia lawan, dia yakin jumlah vampir kali ini jauh lebih banyak, karena dia sama sekali tidak mengingat vampir itu di masa lalunya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya agar bisa sampai ke barak sebelum terlambat. Ia tak sanggup kehilangan orang sepenting Sersan Kim Se. Sesampainya di sekitaran barak, dia mengeluarkan pasak-pasak yang ia terima sebagai hadiah dari militer setelah insiden Red Gate. Setelah bersiap untuk pertarungan, dia langsung menerjang para makhluk tak bernyawa dengan senjata melayang di sekelilingnya. Begitu sebuah kerangka menyadari kehadiran seseorang di belakangnya dan menoleh, pasak yang dipenuhi energi suci langsung menembus tubuhnya.
Satu zombie lainnya ikut terkena, tapi itu belum cukup. Kopral itu membidik semua zombie di sekitarnya dan menghantam mereka satu persatu seolah itu tak ada artinya. Dengan raungan penuh tekad untuk menyelamatkan Sersan Kimsey, dia meluncurkan seluruh pasak ke arah para makhluk itu, menghancurkan jalan di depannya. Adegan berpindah kembali ke dalam asrama di mana Sersan Kim hampir terkena serangan pedang. Namun sebelum pedang itu menyentuhnya, aura hijau mulai memancar dari tubuhnya. Aura itu langsung mencengkeram pedang, lalu membentuk sosok wanita raksasa yang berdiri menjulang di atas tumpukan tulang. Wanita itu dengan tajam bertanya siapa yang memberi izin kepada makhluk mesum ini untuk menyusup ke barak wanita dalam keadaan telanjang. Ia langsung melayangkan pukulan, mengirim kerangka itu terbang keluar jendela. Ternyata Sersan Hyunsuk juga baru saja tiba di lokasi. Melihat kerangka itu terlempar keluar, dia cepat bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Dia mengumumkan bahwa dia datang untuk menyelamatkan mereka, tapi kata-katanya hampir tertelan ketika melihat wanita itu mengalahkan kerangka sendirian dengan sangat brutal. Sementara itu, wanita yang sama yang tidak tahu apa maksud pria aneh ini, bertanya-tanya kenapa si asing ini berlagak keren setelah tiba-tiba muncul dari entah mana. Meskipun dia tidak mengenali pria itu, tokoh utama mengenalnya dengan sangat baik. Ternyata Kimsey, meskipun seorang penyihir roh, juga memiliki latar belakang sebagai spesialis pembunuh. 5 tahun setelah gelombang kedua, dia ditugaskan dalam misi khusus untuk membunuh King Zombie dari kerajaan Orc yang bermarkas di Shanghai. Dan dia berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah lewat pertarungan mematikan melawan Raja Orc Stokes. Itulah alasan utama kenapa saat MC resmi mulai bertugas, dia tidak bersama mereka. Meski dia belum mengenalnya, para wanita lain mulai menyadari siapa sebenarnya pria ini. Para wanita itu mulai cekikikan sambil masih mengenakan pakaian tidur mereka, membuat MC benar-benar malu. Dia cepat-cepat memalingkan wajah, sementara para wanita terus saling berbisik. Salah satu dari mereka berkata bahwa pria itu seharusnya tampan, dan yang lain membalas bahwa dia belum melihatnya dari dekat sebelumnya. Pria itu langsung tergagap, suaranya bergetar saat bertanya siapa yang memimpin di sana. Wanita itu lalu mengakui bahwa dialah yang bertanggung jawab. Tiba-tiba wanita lain datang dengan nada tergesa-gesa, mengumumkan bahwa gudang senjata sekarang sudah dibuka. MC berkata bahwa dia akan berjaga di sini sementara mereka bersiap. Sersan Kim mempertanyakan apakah dia sanggup melakukannya sendirian, tapi MC hanya mengangkat bahu dan menyuruh mereka cepat karena mana milik mereka terbatas. Tiba-tiba, suara dari walkie-talkie terdengar. Suara Kopral Junmo masuk melaporkan bahwa sebagian besar personel dari Barak 1 telah dievakuasi sesuai instruksi dan pemimpin peleton telah pindah ke Barak 2. Mendengar laporan itu, MC langsung memujinya dengan suara lantang. Tepat saat zombie mulai menyerbu seluruh area, cahaya terang muncul di belakang mereka. Melihatnya, MC sampai ternganga kagum. Adegan berganti. Kita melihat Yun sudah bersenjata lengkap, membakar para monster hanya dengan sekali tebas pedangnya. Saat dia meluncur ke arah MC, dia terkejut bukan main melihat Hyunsuk di sana lagi. Dengan langkah anggun dan bulu-bulu beterbangan di sekelilingnya, dia bertanya, apakah MC berhasil mengalahkan vampir itu? MC menjawab bahwa semua sudah selesai. Sersan Kim langsung memberi hormat dan melapor bahwa personel di Barak 2 akan segera dipersenjatai. Tapi MC tampak tidak terlalu senang dengan tatapan tajam yang diberikan Yunha. Seo Yunha benar-benar terkejut menyadari bahwa pria ini bukan hanya mengevakuasi Barak 1, tapi juga mendukung Barak 2 seolah-olah dia benar-benar mengendalikan seluruh situasi. Karena tidak bisa bicara sembarangan di depan atasannya, MC hanya memutar matanya ke arah lain. Saat itu, jendela sistem baru muncul mirip seperti yang muncul di awal. Kamu jeda dulu untuk membaca isinya. Dengan notifikasi itu, para zombie mulai memancarkan aura yang lebih mengerikan. Para wanita segera menyadari bahwa ini pasti ulah semacam totem. Totem adalah item jenis instalasi yang bisa mempengaruhi area dengan efek sihir. Meskipun terdengar seperti kabar buruk bagi para wanita, MC justru tersenyum seperti penjahat serakah yang baru menemukan harta karun. Totem itu tertanam dengan beberapa medali iblis, dan dia sangat ingin mendapatkannya sebelum orang lain merebutnya. Sersan Hyunsuk lalu memberitahu pemimpin peleton bahwa vampir yang dia lawan sebelumnya ternyata tidak bertindak sendirian. Si wanita berambut merah hanya mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia sudah menduganya. Tapi yang paling membuatnya bingung adalah bagaimana mereka bisa mengendalikan zombie-zombie tak berakal itu seperti boneka. Dia yakin ini bukan kebetulan semata para monster itu muncul di sini. Ini lebih terasa seperti serangan teror yang sudah direncanakan. Wanita berambut merah itu kemudian memerintahkan semua orang untuk bersenjata dan bertahan di posisi sampai bala bantuan datang. Setelah itu, dia mendekat dengan ekspresi gelisah kepada MC, dan pada dasarnya memberitahunya bahwa dia akan ikut ke ruang komando utama.
Perintah itu membuat MC terkejut dan hanya bisa mengulanginya dengan nada bingung. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain patuh, karena ini adalah perintah langsung dari atasannya. Adegan berganti ke ruang kendali komando di bunker bawah tanah. Di sana kita melihat seorang pria bertubuh besar membawa kapak raksasa, berdiri bersama seseorang berambut oranye yang sudah familiar. Kekacauan melanda ruangan itu, semua alat komunikasi dan kamera pengawas rusak total. Kemungkinan besar itu adalah raksasa berjanggut yang berusaha menerobos masuk tanpa diundang ke pesta komando militer. Kedua tentara di dalam panik bukan main, karena menurut mereka hanya orang yang lebih kuat dari ork yang bisa menembus pintu berlapis ganda itu. Jika sosok misterius itu masuk, pertempuran dalam ruangan sempit ini akan jadi bencana. Wajah si pria kekar dipenuhi urat tegang karena stres yang luar biasa. Dia berkata pada pemimpin peloton bahwa jika pintu itu runtuh dan si misterius berhasil masuk, dia punya izin untuk menghancurkan segalanya, termasuk diri mereka sendiri jika perlu. Setelah menjelaskan itu, pria besar itu mulai menjerit keras untuk mengaktifkan kekuatan berserkernya. Tubuhnya yang biasanya gemuk berubah drastis, dipenuhi otot yang besar. Setelah berubah, dia memperingatkan bahwa jika pintu itu jebol, maka semuanya tamat. Namun dia bersumpah akan menjatuhkan bajingan itu, bahkan jika harus ikut hancur bersamanya. Lalu saat yang ditunggu pun tiba. Raksasa berjanggut itu menghancurkan pintu hanya dengan satu pukulan, membuat kedua tentara terlempar mundur akibat dampaknya. Sosok seperti Bigfoot itu pun melangkah masuk dengan santai, melewati puing-puing pintu yang kini hancur. Pintu yang hancur terbuka lebar, diiringi para zombie saat sang raksasa berjanggut masuk ke dalam. Dia mengejek para tentara yang berusaha mempertahankan tempat itu, menyebut upaya mereka sebagai usaha sia-sia. Pria botak itu terkejut melihat sosok lemah ini menjadi penjaga. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sampah seperti ini. Prajurit besar itu kini tampak seperti anak kecil dibandingkan sosok berjanggut yang menjulang tinggi. Meskipun sedang dalam mode berserker, dia ketakutan, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Saat dia mengayunkan kapak raksasanya untuk menyerang, pria berjanggut itu hanya tertawa sinis sambil membunyikan buku jarinya, mengejek keberanian si prajurit yang mengira bisa melawannya. Si berserker itu berteriak sekuat tenaga bahwa dia akan membunuh monster ini, dan sebelum pertarungan epik antara pria berjenggot dan Wunsok dimulai. Kita mundur sejenak ke masa lalu ketika MC dengan tekun melatih Wunsok. Setelah berkali-kali gagal, Sersan Hyunsuk akhirnya menegur Wunsok agar tidak membuang mananya secara sembarangan. Lengkap dengan ketukan pelan di kepala sebagai pengingat. Tampaknya MC sedang berusaha mengajarkan cara mengontrol mana. Karena setiap kali Wunsok masuk mode berserk, mananya langsung habis dalam waktu singkat. Wunsok memang selalu gagal mengatur mananya dan malah meledakannya ke arah MC. Tapi Hyunsuk tidak menyerah. Dia terus mendorongnya untuk berlatih hingga membuat Wunsok kelelahan total dan terengah-engah. Tiba-tiba Wunsok memanggil tokoh utama. Mendengar panggilannya, Hyunsuk berbalik dan bertanya, "Ada apa?" Saat itulah Wunsok bertanya, apa yang harus dia lakukan jika menghadapi musuh yang jauh lebih kuat di medan perang sesungguhnya. Mendengar itu, Sersan Hyunsuk dengan gaya menyebalkan dan dengan nada mengejek berkata bahwa akan lebih baik lari saja, sesuai sifat pengecutnya. Wunsok berusaha membela diri, tapi Hyunsuk tetap tegas. Ia bahkan meninju ringan tangannya, bertanya apakah dia berani membantah di depan seniornya. Sebelum pergi, sang Sersan meralat ucapannya, jika tidak mau kabur seperti pengecut, sebaiknya Wunsok melawan secara langsung. Dia mendesaknya untuk selalu bertindak sebagai prajurit sejati, melindungi rekan-rekannya di belakang, dan sebagai balasannya, mereka juga akan melindunginya. Dan kini, momen itu akhirnya tiba, waktunya Wunsok membuktikan semua ajaran MC. Meski ketakutan saat berhadapan dengan pria berjenggot, dia tetap mengayunkan pedangnya. Melihat tekadnya, Letnan Minhe pun bergerak. Ia mengangkat tangannya dan memunculkan portal tepat di belakang pria berjenggot, memberi isyarat kepada Wunsok untuk mendorong makhluk itu keluar dari ruang komando. Benar saja, Wunsok berhasil mendorong pria berjenggot keluar dan portal langsung menutup rapat di belakang mereka. Pria berjenggot hanya menyeringai jahat, tampak menikmati situasi dan yakin bahwa ia akan menghancurkan lawannya dengan mudah. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, karena Junmo mulai berubah. Ukuran tubuhnya meningkat 3 kali lipat, otot-ototnya membesar hingga seragamnya sobek. Meski begitu, pria berjenggot hanya terkekeh dan bertanya apakah Junmo benar-benar mengira dirinya adalah petarung sejati. Sementara itu, Wunsok berjuang keras mengontrol mananya, dan untungnya dia berhasil menyelesaikan transformasinya dengan baik. Kini Wunsok merasa percaya diri menghadapi pertarungan dalam bentuk berserker level 2. Tanpa ragu, dia menerjang pria berjenggot dan mengayunkan kapaknya dengan kecepatan luar biasa.
Terdorong oleh keinginan kuat untuk melindungi rekan-rekannya, Won-sok berhasil menghantam lawannya dengan serangan telak. Sebelum aksi berlanjut lebih jauh, adegan beralih ke bunker bawah tanah milik Batalion Pertama Brigade Anti-Monster Ketiga. Di dalam, MC dan Letnan Yunha terlihat berlari sekencang mungkin di lorong. Saat mereka berlari, Sersan Hyun-suk menjelaskan bahwa prioritas utama mereka sebenarnya adalah menghancurkan totem, semacam alat yang memperkuat kekuatan para zombie. Tapi MC tidak tahu kenapa mereka justru bergerak menuju ruang kendali. Tiba-tiba seseorang menerobos tembok lorong seakan itu hanya kertas. Kedua prajurit menahan angin dari guncangan tersebut. Pelakunya adalah si vampir berjenggot yang kini mencekik Won-sok yang sudah babak belur. Begitu melihat anak buahnya hampir mati di tangan bajingan itu, Hyun-suk langsung murka. Sementara itu, dengan sisa tenaga terakhirnya, Won-sok berusaha berbicara. Dia bilang bahwa akhirnya dia membuktikan dirinya, bahwa dia bukan tipe orang yang lari dari bahaya. Dan tepat setelah kata-kata itu terucap, Won-sok kembali menerima pukulan mematikan di wajahnya. Darah muncrat kemana-mana saat tanah di bawahnya retak karena hantaman yang dahsyat. Sementara itu, si botak brengsek menyeringai dan bertanya, apakah itu cukup untuk membuatnya diam? Yuna kehilangan kesabarannya saat itu juga, dengan marah memerintahkan pria berjenggot agar menjauh dari para prajuritnya. Tiba-tiba, Sersan Hyun-suk mengejutkannya dengan meminta agar ia menuju ruang kontrol, tempat ia harus mengoordinasikan pasukan untuk memburu totem itu dan segera mengeluarkannya dari sana. Kalimat selanjutnya hanya berupa gelembung kosong, tapi dari ekspresi wajah MC, jelas ia sedang merencanakan balas dendam besar pada bajingan ini. Apapun yang dibisikkan sang Sersan membuat Yuna terdiam dengan mulut menganga. Sementara itu, pria berjenggot hanya tertawa pelan, menyadari bahwa ia kini memiliki putri dari Kapten Ksatria Suci tepat di hadapannya. Sebelum pergi, Yuna memberinya satu perintah terakhir sebagai atasannya, menyuruhnya untuk tidak mati dan dia benar-benar serius. Dengan itu, ia berlari kencang meninggalkan MC sendirian menghadapi pria berjenggot sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Sersan Hyun-suk mengatakan pada si botak bahwa ia tidak pernah menyukai Won-sok karena menurutnya, Won-sok hanya otot tanpa otak. Tapi Won-sok kini bertarung sampai akhir hanya karena diperintahkan. Kini, demi menghormatinya, ia siap mempertaruhkan segalanya untuk membalas dendam. Begitu selesai bicara, ia mengambil sebuah batu mana dan meneguk seluruh kekuatannya. Seketika muncul notifikasi bertuliskan mana tank rank 3 yang mana langsung mengisi mananya hingga 100%. Tapi ada juga peringatan tentang efek samping jika terlalu sering menggunakannya. Dengan mana penuh, ia melesat maju dengan kecepatan penuh. Sementara itu, pria berjenggot yang sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, hanya tertawa melihat MC nekat menyerang. Namun ia tetap menantangnya untuk maju. Yang mengejutkan semua orang, MC berhasil mengecohnya dengan menyelinap mulus di antara kaki pria berjenggot yang terbuka lebar. Setelah meluncur dan mendarat dengan cepat, ia langsung mengarahkan jarinya ke arah pria berjenggot yang kebingungan. Saat pria berjenggot mencoba memahami apa yang terjadi, sesuatu yang berkilau melesat dari depan. Tampak pasak-pasak menancap dari belakang ke tubuh pria berjenggot, memberinya serangan telak. Namun belum selesai sampai di situ, panah Holy meluncur tepat ke arah kepala botaknya. Pada saat yang sama, MC melepaskan tombak sucinya tanpa ragu. Namun setelah mengayunkan tombaknya, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Ternyata pria berjenggot berhasil menangkap semua pasak itu tepat waktu, bahkan menghentikan tombak dan panah secara bersamaan. Kini ia telah berubah wujud menjadi makhluk asing seperti monster. Ia mengejek MC bertanya, apakah ia benar-benar berpikir bisa mengalahkannya hanya dengan mainan itu? Setelah ejekan itu, ia menghantam Sersan Hyun-suk dengan kakinya yang raksasa, melemparkannya jauh dan meninggalkan tombaknya tergantung di udara. Tapi MC bukan tanpa persiapan. Ia sudah lebih dulu mengaktifkan tubuh baja tak tergoyahkan miliknya, menyelamatkan dirinya dari serangan yang bisa saja mematikan. Setelah mendapatkan keseimbangannya kembali, Hyun-suk menoleh ke kiri dan melihat rekannya tergeletak seperti balon kempes. Pemandangan itu semakin membakar amarahnya. Dalam sekejap, pria berjenggot kembali menyerang, memperingatkan MC agar tidak terdistraksi saat bertarung. Namun MC dengan cekatan melompat ke samping, membuat pria berjenggot menghantam kosong. Sersan Hyun-suk sempat menoleh ke belakang dan melihat monster itu kembali berada tepat di atas wajahnya. Tanpa henti, pria berjenggot terus mengejar MC, mencoba mendaratkan serangan mematikan. Namun MC lincah seperti ikan, menghindari tiap serangan dengan kelincahan yang hampir tidak bisa dipercaya. Setelah permainan kejar-kejaran sejenak, pria berjenggot nyaris menangkap Hyun-suk. Tepat sebelum serangan berikutnya, MC mengaktifkan kembali tubuh baja tak tergoyahkannya. Ia menerima pukulan secara langsung dan terhempas ke dinding dengan keras, membuat beton di sekitarnya hancur berkeping-keping.
Meski tubuh bajanya aktif, ia tetap mengerang keras. Pria berjenggot hanya tertawa mengejek MC karena berpikir bahwa beberapa senjata suci bisa mengubah keadaan. Sementara ia terus membual soal balas dendam, tiba-tiba terdengar suara dentingan logam aneh yang membuatnya menoleh. Tentu saja itu adalah MC yang menggunakan kemampuan manipulasi logamnya untuk menggerakkan senjata-senjata itu. Ia mengakui bahwa beberapa senjata saja tidak cukup untuk menggores pantat monster itu, tapi ia yakin satu ruangan penuh persenjataan mungkin bisa menyelesaikan masalah. Ternyata, mereka kini berada di area terlarang milik gudang senjata Batalion Pertama Brigade Anti-Magic ketiga. Sekarang semua masuk akal kenapa MC sengaja menerima pukulan itu untuk sampai ke bagian terowongan ini. Sementara pria berjenggot masih bingung harus berbuat apa, MC kembali membuka batu mana, mengisi cadangan mananya hingga 100% sekali lagi. Namun jangan lupa, peringatan soal bahaya penggunaan mana tank berulang-ulang mulai terbukti. Dari wajah MC, jelas bahwa penggunaan terus-menerus batu mana mulai memberikan dampak serius pada tubuhnya. Tapi sekarang ia sudah mantap untuk memberikan serangan penghabisan, bertaruh siapa yang akan tewas duluan. Adegan berpindah ke ruang kendali. Minhee menggunakan kemampuan warp-nya untuk menarik beberapa zombie keluar. Namun dia mulai ragu apakah bisa terus mempertahankan sihir itu lebih lama lagi karena dirinya hampir kehabisan tenaga. Sebelum dia benar-benar tumbang, dia memberi instruksi kepada petugas operator untuk memulihkan saluran komunikasi dan memerintahkan para prajurit lain untuk bersiap menembak. Mereka bersiap menghadapi serangan yang akan segera datang. Begitu letnan itu kehabisan tenaga, portal langsung tertutup dan para zombie kini memiliki jalan terbuka untuk menyerbu. Tanpa tempat untuk melarikan diri, pria itu terjatuh gemetar ketakutan saat salah satu zombie mendekat sambil mengangkat belati. Dalam kondisi panik, letnan itu memerintahkan pasukannya untuk menembak, tapi sebelum peluru sempat ditembakkan, Yunha dengan cepat membelah makhluk itu menjadi dua. Setelah menebas zombie itu, dia bertanya kepada Letnan Minhee yang masih ketakutan apakah dia baik-baik saja. Dari ekspresi wajahnya, jelas dia belum pulih dari ketakutan. Tapi melihat Yunha di depannya, sedikit mengangkat semangatnya. Setelah seluruh gerombolan zombie dibakar habis oleh api suci, Yunha meyakinkan rekan-rekan prajuritnya bahwa ancaman telah dinetralkan. Setidaknya untuk saat ini, Minhee merasakan kelegaan luar biasa, karena jika ruang komando dikuasai, mereka pasti akan binasa. Saat semua menarik napas lega, seorang prajurit datang membawa kabar baik. Mereka akhirnya berhasil terhubung ke jaringan komunikasi darurat. Kini mereka punya peluang untuk menghubungi batalion ketiga. Namun saat Minhee menyuruh prajurit itu meminta bala bantuan, sang prajurit tiba-tiba mendapat kabar mengejutkan. Dengan ekspresi ngeri, dia berbalik dan mengabarkan bahwa sebuah gate juga telah terbuka di lokasi batalion itu. Batalion ketiga telah dihancurkan. Para penyusup jauh lebih menakutkan daripada para zombie, dan berita ini menghantam kedua letnan seperti batu besar, membuat mereka membeku. Bahkan Guild Bunga Biru berada dalam kekacauan karena kemunculan gate di sana juga. Saat Junmo memerintahkan untuk menghubungi batalion kelima atau keenam, hasilnya tetap sama. Di sekitar mereka, guild-guild besar mengonfirmasi bahwa gate bermunculan di mana-mana. Sang prajurit menyampaikan semua ini dengan wajah ketakutan, melaporkan bahwa semua unit saling meminta bantuan dan situasinya mulai terasa seperti adegan dari neraka. Wajah sang letnan kembali menunjukkan keterkejutan, sementara si prajurit terus menyampaikan kabar buruk satu demi satu. Beruntung, komandan batalion berhasil terhubung ke ruang kendali sebelum mereka sempat tenggelam dalam kepanikan. Sebelum mereka berbicara, perwira junior memberi hormat kepada atasannya. Komandan memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan kembali ke markas, tapi butuh waktu, jadi mereka harus bertahan dulu. Sambil helikopternya melaju menuju lokasi, dia bertanya tentang kondisi saat ini. Yunha menjelaskan bahwa beberapa gate muncul bersamaan di dalam camp dan markas-markas guild besar yang kemungkinan besar disebabkan oleh para pemain luar atau kelompok villain. Lebih buruk lagi, sebagian besar petinggi dan eksekutif kini hilang dan kemungkinan sudah dilumpuhkan. Sang atasan lalu bertanya, apakah masih ada kabar buruk lainnya? Yunha hanya menggeleng, menandakan tidak ada, dan mereka pun mengakhiri komunikasi. Sebelum sambungan berakhir, komandan menyatakan keyakinannya bahwa kedua letnan itu mampu menangani situasi ini. Dengan beban berat di pundaknya, Yunha mengumpulkan keberanian dan mengajukan sebuah permintaan. Komandan memberinya izin untuk bicara. Dia mengakui bahwa permintaannya mungkin terdengar tak masuk akal, tapi tetap mengusulkan agar komando sementara diserahkan kepada Sersan Hyunsuk. Minhee sangat kesal dengan usulan yang dianggapnya konyol. Reaksinya bisa dimaklumi karena dia sangat membenci MC. Meskipun kapten tak menunjukkan reaksi keras, dia tetap penasaran mengapa Yunha membuat usulan ini. Apalagi dia selama ini justru sangat curiga dengan tindakan Sersan Hyunsuk. Menanggapi hal itu, Yunha pun mengakui bahwa perilaku Hyunsuk yang tidak rasional memang memunculkan banyak kekhawatiran. Tapi
Itu semua hanya berlaku sampai sekarang. Saat dia sedang membicarakan Hyun-suk, adegan langsung berpindah kembali kepadanya, tepat ketika dia sedang menghantamkan batu-batu mana ke dadanya sendiri. Setelah cadangan mananya terisi penuh, dia mengambil kendali penuh atas seluruh gudang senjata. MC kemudian menyebut nama. Oh, Kang Mok yang tak terkalahkan, membuat si raksasa bingung bagaimana dia tahu nama itu. Alih-alih menjawab, Hyun-suk langsung membombardir si monster dengan seluruh senjata, melemparkannya seolah tak berarti apa-apa. Anehnya, si botak bahkan tak berkedip. Dia menangani semua serangan itu dengan santai. Saat senjata mengenai tubuhnya, semuanya hancur seketika oleh kulit luar pria berjenggot yang keras. Sementara itu, Sersan Hyun-suk sudah menggunakan 13% dari cadangan mananya. Pria berjenggot itu bahkan mencemooh usaha lemah MC, lalu memuji kecerdasannya sejak awal dan menantangnya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Walaupun cadangan mananya terus menipis, senjata yang digunakan tak mampu melukai musuhnya. Melihat hal itu, Hyun-suk menggertakkan gigi. Sebelum kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya kepada monster itu, mana milik Hyun-suk turun hingga 66%. Tapi meski sudah diserang habis-habisan, pria berjenggot itu tetap berdiri. Ia memang terdorong mundur akibat serangan bertubi-tubi, dan tamengnya mulai retak, namun makhluk brengsek itu malah tertawa. Ia tertawa karena tahu, hanya mengandalkan kekuatan semata adalah jalan menuju kekalahan. Saat mana Hyun-suk turun di bawah 40%, serangan terus-menerus itu akhirnya terhenti. Sementara itu, pria berjenggot itu semakin dekat. Pria berjenggot itu menghantam tanah dengan keras. Ketika debu menghilang, tombak legendaris milik MC sudah melesat ke dirinya. Tepat saat itu ia melompat dan mendarat dengan ringan di belakang kepala pria berjenggot, dekat telinganya. Dengan suara tegas, Hyun-suk melontarkan kata-kata terakhirnya sebelum menghujamkan tombak suci ke tubuh monster itu. Begitu tombaknya masuk, dia langsung melepaskan kekuatan suci dari senjata tersebut, menguras sisa mananya hingga tinggal 2%. Ia menyelesaikan serangan terakhirnya dan mengingatkan monster itu bahwa akhirnya ia akan bernasib sama seperti orang-orang bodoh lainnya yang hanya pura-pura kuat. Dengan kata-kata itu, ia membakar makhluk itu hidup-hidup, membumi hanguskannya seperti yang terjadi pada rekannya. Jeritan terakhir dari monster itu menggema saat tubuhnya dilalap api. Saat Hyun-suk bertarung mati-matian, Letnan Yuna mengungkap bahwa dulunya ia sempat mencurigainya sebagai mata-mata yang menyusup untuk menimbulkan kekacauan. Tapi setelah melihatnya bertarung, kini dia yakin bahwa Hyun-suk bukan mata-mata. Faktanya, ia selalu selangkah lebih maju dalam menghadapi krisis. Dan setiap kali terjadi masalah di Seoul belakangan ini, MC selalu hadir di tempat kejadian, memegang kunci untuk menyelesaikan masalah dan melindungi semua orang. Dengan sisa mana hanya 1%, MC mendekati rekannya yang gugur. Ia meminta maaf karena tidak sempat menyelamatkannya dan berjanji akan membawa pulang jasadnya meski bunker runtuh sekalipun. Setelah pertempuran selesai, kita kembali ke ruang kontrol. Letnan Yuna telah menyelesaikan penilaiannya tentang MC dan menyimpulkan bahwa hanya dialah yang pantas untuk pekerjaan ini. Komandan itu mengangguk kecil, mengakui bahwa orang yang tepat telah datang di waktu yang tepat. Tepat saat itu Hyun-suk muncul di lokasi. Komandan tidak membuang waktu dan segera memberinya komando sementara atas batalion pertama dari Brigade Anti-Monster ketiga. Hyun-suk bertanya apakah otoritas komando itu mencakup akses ke gudang senjata. Komandan mengonfirmasi dengan mengiyakan. Dia lalu bertanya apakah MC punya rencana untuk membalikan keadaan. Tanpa ragu, Hyun-suk mengepalkan tangan dan dengan percaya diri menjawab ya, menegaskan bahwa ia punya rencana dan siap bertindak. Di luar, para prajurit berjuang habis-habisan menembaki para zombie sebelum mereka menerobos ke barak 1. Pemimpin peleton dengan cepat memerintahkan pasukannya untuk mengaktifkan lingkaran sihir. Seketika lingkaran-lingkaran sihir muncul di langit, siap membakar para zombie. Dan begitu api mulai turun, para monster mulai terbakar. Meski banyak zombie yang terbakar, mereka terus datang tanpa henti. Saat para zombie menerobos api dan terus menyerang barak, adegan beralih ke barak 2. Situasi di sana jauh lebih buruk. Gerombolan zombie telah menghancurkan seluruh area. Mereka bahkan sudah masuk ke asrama dan para wanita di dalamnya berjuang keras untuk bertahan dari serangan para zombie. Salah satu dari mereka bahkan ditikam brutal oleh zombie. Pemimpin peleton segera memerintahkan semua orang untuk mundur sebelum lebih banyak tentara tewas. Ia juga memerintahkan para wanita untuk naik ke lantai atas. Seorang tentara mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan orang-orang di lantai 2 karena jumlah monster terlalu banyak. Saat para wanita mundur ke atap, seorang sersan tertinggal di belakang. Di adegan berikutnya, kita melihat sang hero yang mabuk menebas zombie dengan pisau kecil begitu cepat sampai gerakannya nyaris tak terlihat.
Dalam sekejap, dia membersihkan seluruh pos penjaga, meninggalkan para tentara yang terkejut dengan kekuatannya. Salah satu tentara bahkan bertanya pada Sersan Choi Yang-jun apakah dia baik-baik saja. Ternyata tidak. Meski cepat dan kuat, zombie-zombie ini sulit dilawan. Terutama karena totem yang aktif membuat mereka makin kuat dan bertahan lebih lama. Dan lebih parahnya lagi, mereka datang dalam jumlah yang tak ada habisnya. Meski begitu, pria ini malah semakin semangat. Secara individu, para kerangka dan zombie di barak tidak begitu menakutkan. Tapi karena jumlah mereka yang luar biasa, mereka berubah menjadi pasukan yang tak tertandingi. Diperkirakan jumlah mereka mencapai satu divisi, antara 10.000 hingga 20.000 zombie. Hyun-suk dengan jelas menyampaikan bahwa jika jumlah monster sebanyak ini dibiarkan, tak lama lagi markas utama akan runtuh. Saat itulah si rambut oranye menyarankan agar mereka mendirikan markas di dalam bunker dan menyerang dari sana. Namun sang hero hanya berkata bahwa itu tidak bisa dilakukan. Jawaban ini mengejutkan dua prajurit lainnya. Hyun-suk menjelaskan, jika mereka bersembunyi, para monster akan berubah menjadi pasukan penghancur yang mengembara, dikendalikan oleh siapapun yang ada di balik semua ini. Jika monster-monster itu sampai ke kota Namson, ratusan ribu orang yang bisa mati sia-sia. Si kepala oranye menanyakan hal yang paling jelas, apa yang harus mereka lakukan. Tapi MC sudah punya rencananya. Ia menyuruh Letnan Seo untuk mengumpulkan personel pos penjagaan dan mulai mencari totem-totem itu. Gadis itu lalu bertanya, apa yang akan mereka lakukan terhadap para zombie sebelum totemnya ditemukan. MC hanya mengangkat bahu dan berkata, mereka akan menggiring para kerangka dan zombie ke satu tempat. Tentu saja si kepala oranye langsung menganggap ini gila. Itu seperti bermain-main dengan maut, karena kalau kedua jenis monster itu bekerja sama, semua orang pasti mati. Tapi MC punya rencana cadangan. Dengan senyum penuh percaya diri, ia berkata, kalau dia dan kepala oranye bekerja sama, mereka pasti bisa menang. Justru para monsterlah yang akan dibantai, bukan mereka. Sesuai dugaan, pemimpin Peleton kedua tampak sangat bingung. Ia tak mengerti bagaimana dia bisa membantu MC sejauh ini. Sebelum kita bisa mendengar lebih lanjut darinya, adegan berpindah ke wajah Sersan Choi Yang-jun yang kelelahan dan terengah-engah. Saat mendengar MC menyuruhnya mencari totem, ia langsung menolak. Ia bertanya, apa aku harus mencari ke seluruh Namson? Hyun-suk dengan ekspresi dingin khas Steel Emperor langsung menepuk wajahnya kecewa dan mengatakan pada si pemabuk itu bahwa para anggota skuad sudah memetakan titik-titik pencarian di Namson. Jadi dia tak perlu melakukan banyak hal. Sementara Yang-jun sibuk dengan walkie-talkie-nya, gelombang zombie baru mulai berdatangan, membuat para tentara di sana panik. Di sisi lain, Hyun-suk menegaskan bahwa sekarang dia yang memegang kendali. Jadi Yang-jun harus mengikuti perintah. Seperti biasa, si pemabuk itu mulai berpura-pura komunikasi terganggu dan mengaku tidak mendengar perintah MC.